Salam Sinema. Kita jumpa lagi dalam podcast Badan Perfilman Indonesia untuk Hari Film Nasional 2023. Kali ini saya kedatangan tamu penting, orang yang sudah saya kenal semenjak adanya Badan Ekonomi Kreatif Indonesia sejak tahun 2000. Saya bertemu tamu kita ini sejak tahun 2017-2018 ya. Kita sudah bersama dengan Bapak Neil El Himam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Neil. Terima kasih Mbak Fia. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Senang juga bisa hadir di sini hari ini. Selain jadi narasumber tadi di acara konferensi juga bisa podcast bareng Mbak Vivian. Iya, makasih Pak Neil atas kehadiran nih di beberapa kali nih Pak Neil saya lihat nih aktif datang ke Hari Film Nasional ini Pak ya. Pak, kita pengen ngobrol-ngobrol nih, saat ini Kemenparekraf atau Deputi Bapak sedang melakukan kerja-kerja untuk pemajuan perfilman Indonesia. Mungkin Bapak bisa cerita Pak? Oke, baik Mbak. Jadi sejak bergabungnya Bekraf dengan pariwisata tahun 2019, di 2020, 2021 terutama kita sudah mendapatkan tugas untuk di sektor perfilman itu, kalau Mbak Vivian ingat, pen film waktu itu yang awal pen film. Betul. Termasuk juga waktu itu izin pembukaan bioskop. Iya Pak. Jadi itu kita dengan bantuan beberapa kementerian lain seperti Kemenko Marves dan juga Kemendagri dan juga Kesehatan, kita coba bantu untuk bioskop dibuka sehingga film-film akhirnya bisa diputar, dan kita lihat dampaknya 2022 kemarin penonton film Indonesia itu tembus 55 juta kalau tidak salah ya, terus dan 61%-nya penonton film Indonesia. Kemudian tahun 2022 kemarin kita juga punya program Lensa Kreatif di mana itu mendorong untuk pembuatan komunitas lokal di daerah untuk membuat film-film pendek, dan itu juga lumayan merata di seluruh Indonesia. Dan khusus tahun ini kita dapat tugas baru lagi, dapat tantangan baru lagi untuk melakukan mencoba menarik produksi film luar, film asing untuk bisa syuting di Indonesia. Dengan tujuan utama tentunya kita ingin mendapatkan dampak ekonomi yang langsung dari sisi tenaga kerjanya, kemudian dari sisi transportasi, hotel, akomodasi, kemudian juga mungkin spending lokalnya lah yang kita harapkan dari situ. Dan selain itu juga untuk mempromosikan daerah-daerah destinasi pariwisata, terutama yang 5 destinasi super prioritas. Dan tentunya ini harus dibungkus dalam suatu mekanisme insentif. Jadi kita dalam hal ini bersaing dengan beberapa negara tetangga, dan yang paling agresif kita lihat Thailand. Jadi kita mencoba membenchmark mekanisme insentif ini ke Thailand. Namun demikian juga kita mungkin ada beberapa hal yang ini juga sedang kita lakukan, kita coba kaji terkait dengan perizinan juga Mbak. Betul. Jadi nanti kita tentunya akan minta bantuan BPI ini ya, BPI untuk membantu streamline perizinan, dan juga nanti membantu dari sisi mekanisme yang paling pas untuk insentif film ini seperti apa. Jadi itu yang kita coba lakukan tahun ini Mbak. Menarik, dan ini tantangan yang tidak mudah ya Pak ya, dan tidak simpel gitu, karena kita tahu perizinan, kalau kita balik ke perizinan sebenarnya ini juga masih menjadi isu untuk teman-teman kita, baik yang izin bahkan orang Indonesia yang ingin syuting di dalam negeri sendiri ya Pak ya. Banyak sekali yang harus dibereskan dan banyak pihak yang terkait di dalamnya. Nah, ini kan juga percakapan yang banyak didengarkan lah oleh teman-teman di ekosistem perfilman gitu ya. Banyak juga yang ingin memberikan usul, kemudian juga banyak yang menilik sebenarnya kan seperti apa nanti aturan untuk syuting di luar negeri ini, sedangkan kita tahu ada beberapa infrastruktur baik bentuk aturan ya, bentuk aturan untuk syuting itu yang sebenarnya sampai saat ini belum ada bentuk bakunya gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin memberikan masukan misalnya Pak, atau juga dari berbagai aspek ya Pak ya, dari berbagai lapisan nih, dari yang paling bawah pelaksana di lapangannya sampai yang misalnya sudah di tingkat produsernya gitu ya. Kira-kira jalurnya dari mana nih Pak? Baik, sebetulnya selama ini karena kita baru mulai, kita memang gandeng beberapa teman dari BPI. Tapi saya seperti saya sampaikan tadi di konferensi, kayaknya mungkin lebih baik nanti kita minta bantuan BPI sebagai koordinatornya nih. Jadi lewat BPI nanti kita akomodasi untuk bisa ketemu dengan tadi dari semua lapisan
semua stakeholder untuk bagaimana program ini bisa dijalankan dengan baik. Karena memang ini tantangannya banyak. Tadi seperti masalah perizinan, yang dalam negerinya saja mungkin belum ini ya Mbak ya, belum beres. Tapi yang luar negeri, yang dari luar negeri ini juga ada ada steppingnya juga. Yang salah satu nih kemarin. Jadi begitu ini memang gerak cepat nih, pemerintahan sekarang sangat gerak cepat. Kemarin teman-teman tuh ada yang menyampaikan, nih untuk visa Pak, visa untuk pekerja film gimana nih kan selama ini sudah ada ya Pak ya? Dalam waktu seminggu. Jadi kita kabarkan itu kebetulan kerjanya Ibu Made, Deputi Pemasaran di Parekraf yang langsung connect dengan Dirjen Imigrasi, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu lah keluar visa untuk film, selain untuk event dan yang lain-lain ya. Untuk pekerja film udah keluar. Jadi kalau ada orang dari luar untuk syuting ke Indonesia, kita sudah punya visa untuk film, pekerja film, betul. Itu ini menarik ya Pak ya, karena sebelumnya kan belum pernah ada ya Pak ya. Nah kalau untuk peraturan yang lainnya Pak, maksudnya untuk yang di lapangan, yang khusus perizinan aja Pak ya, kita ngomong satu perizinan dulu. Yang terlibat selama ini dalam diskusinya pihak mana saja Pak? Oke, kalau perizinan film itu kemarin kita beberapa asosiasi kita ajak ngobrol. Tapi sebetulnya kalau perizinan ini heavy-nya kemarin karena arahannya udah sampai ke meja presiden, udah rapatnya presiden juga, perizinan untuk event. Ya, jadi kita menumpangkan perizinan film syuting ini juga nanti ke event, karena ujung-ujungnya adalah pemerintah ingin punya satu yang streamline dan digitalize. Jadi nggak ada lagi tuh urusannya dengan masing-masing secara offline gitu, nggak, tapi udah langsung masuk ke dalam situ. Nah kalau untuk film sendiri tentunya nanti ada berbagai, kita masih memetakan ya apa saja yang dibutuhkan. Salah satu kemarin yang keluar terkait dengan visa misalnya, itu bisa langsung di take care. Tapi ada juga yang terkait dengan nanti misalnya ini lembaga, kalau yang biasa disebut fixer ya mungkin ya, kalau untuk dari luar sebetulnya kan itu production service. Nah production service seperti apa yang nanti harusnya bisa diajak kerjasama dengan produser luar untuk menjadi mitranya gitu ya, karena ada peraturannya dari Kementerian Dikbud 48 2018 kalau nggak salah. Itu ada di Dikbud. Nah ini yang nanti kita juga tentunya akan mengajak, kemarin sih kalau Pak Mahendra sudah siap perizinan, pokoknya itu beres gitu, dibilangnya beres, tapi kita nanti harus masukkan dalam satu sistem ya. Nah kita tetap masih mencari, jadi makanya kita juga butuh bantuan dari teman BPI untuk mulai ngelis apa kira-kira apa yang dibutuhkan dari setiap stakeholder, problematika apa yang dibutuhkan, termasuk juga sempat ada usulan kan dengan dibentuknya komisi film daerah untuk satu pintu jadi daerah, apakah itu bisa dilakukan, tapi kita pengen juga cepat dalam arti gini, jadi kalau ada contohnya di pusat dan itu berhasil, saya rasa, atau salah satu daerah yang kira-kira cepat dan itu bisa berhasil, saya rasa nanti bisa jadi acuan gitu. Tapi sekarang prosesnya tadi kita masih sambil jalan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dan saya harap nanti Mbak Vivi kalau bisa nanti dengan BPI ini kita bisa atur waktu sekali dua kali untuk duduk bareng gitu ya, kita inventaris kira-kira kebutuhannya apa saja. Tadi Bapak juga sempat menyebut soal fixer ya Pak, itu production services ini kan artinya berkaitan dengan SDM. Betul. Apakah SDM kita siap misalnya untuk menerima dan melakukan apa yang menjadi tuntutan produser-produser dari luar negeri. Kemudian kedua, isu tentang SDM juga adalah bagaimana dengan SDM kita dalam negeri nantinya ketika gelombang produksi asing ini sudah mulai masuk. Apakah SDM kita juga akan terpakai atau SDM kita cuma nonton aja? Ini nih masukan-masukan yang kami terima juga Pak. Kalau ini justru begini, yang akan kita berikan insentif itu yang spending lokalnya. Baik. Jadi beberapa contoh kemarin kita lihat memang luar biasa dampaknya sebetulnya terhadap lokal. Paling yang asing masuk itu paling bintangnya misalnya, atau sutradaranya atau penulisnya gitu ya, yang akan melihat produksi Indonesia. Tapi kalau untuk kru, untuk mungkin bahkan hingga kameramen, hingga engineer gitu ya, itu yang saya rasa pasti butuh lokal. Nah, menarik apa yang disampaikan Mbak ini benar juga. Nanti jangan-jangan begitu ini dibuka banyak yang mau masuk, tapi kita sendiri nggak siap. Iya, betul. Nah, dari sisi jumlah, saya dengar kabar sekarang ini teman-teman produser nih katanya sekarang lagi suka kanibal nih pinjam SDM gitu ya untuk produksi. Ini sebetulnya tantangan kalau buat kami sudah happy problem ya, happy problem dalam arti kebutuhannya banyak. Artinya ini tantangan buat
Jadi kalau kita dari parekraf kita lihat ini, kita harusnya pendekatannya adalah ekosistem. Ya. Jadi berarti ada tantangan challenge di SDM-nya. Ya. Kalau ini mau jalan dengan baik, semuanya tentunya SDM harus dibenahi. Nah ini juga kami sempat ngobrol kemarin dengan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol juga dengan Dikbud terkait misalnya kalau sekarang Pak Nadiem itu ada Merdeka Belajar, termasuk juga beasiswa untuk LPDP itu ya untuk S2, bahkan sekarang sudah ada S1. Betul. Karena dan mobility beasiswa yang mobility itu yang belajar 1 semester di luar. Betul. Itu kenapa nggak juga diberikan kepada sekolah vokasi kejuruan atau profesi terkait dengan ekonomi kreatif, khususnya di sini film misalnya. Ya. Nah itu kita coba, kemarin sudah banyak yang mau, kayaknya banyak banget yang seperti kemarin saya bicara dengan dari kedutaan Kanada tuh, mereka mendorong seperti itu sebetulnya. Kenapa nggak, sini kan ada ya tadi salah satu sekolahnya tuh, kenapa nggak dibuat seperti itu, jadi mereka bisa belajar dan mereka bisa dapat pengalaman. Jadi yang penting adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman, keterampilan, skill yang memang di tempat yang dibutuhkan dan di tempat yang memang sudah kelasnya itu sudah baik gitu ya. Mau servis mau sebagai kreatifnya sendiri sudah baik. Nah ini yang kita coba nih Mbak. Ini jadi benar memang harus pendekatan ekosistem, nggak bisa separuh-separuh. Tapi kalau tadi terkait dengan mudah-mudahan ini bukan ketakutan ya, tapi lebih kepada sebenarnya ditanya justru malah nanti cukup nggak gitu. Iya betul. Cukup nggak krunya kalau mereka butuh masuk. Nah ini juga kita harus pikirkan sih. Betul. Saya senang kalau memang nanti bisa ada yang bantu pikirin. Iya. Nah Pak Nel, sekarang kita ngobrol soal Hari Film Nasional ini Pak ya, konferensi film yang sudah berlangsung tanggal 6 sampai tanggal 11 nih Pak hari ini. Pak Nel beberapa kali hadir di sini. Menurut Pak Nel yang kita bicarakan ini gimana nih Pak? Apakah ada yang perlu ditindaklanjuti ke depannya? Tentunya ada sih Pak ya. bukan ada. Kalau menurut saya justru ini pembelajaran dan juga saya sih berharap outputnya nanti keluar adalah rencana tindak ke depan. Jadi hasil dari konferensi, berbagai permasalahan yang sudah disampaikan, berbagai potensi yang sudah digelari oleh teman-teman. Tadi misalnya potensi permasalahan terkait SDM itu kalau menurut saya nanti harus dikumpulkan, dijadikan satu bentuk laporan ringkas gitu ya, what next, what to do. Dan tadi saya sudah memberikan usulan bagaimana kalau ini nanti harus segera ditindaklanjuti oleh badan BPI. Nanti kita, tempat saya ada direktorat film, tempatnya Pak Hilmar ada direktorat film juga. Itu kalau saya nanti saya ingin saya BKO-kan istilahnya. Saya suruh duduk nih direkturnya di BPI dan dikoordinasi oleh BPI. Ini what next to do, what to do next. Jadi nanti kita kita rencana tindak tadi kita siapkan kerangkanya. Kalau bisa mulai dikerjakan tahun ini, kita kerjakan tahun ini. Kalau mulai tahun depan ya kita siapkan dari sisi perencanaan dan anggarannya juga. Jadi kalau menurut saya ini harus kalau menurut saya luar biasa dan harus ada outputnya. Dan ini saya senangnya karena apa? Karena insan perfilman sendiri, stakeholder perfilman sendiri yang care gitu ya. Di pemerintah itu kita sifatnya lebih kepada memfasilitasi dan juga mengakselerasi, lebih kepada membangun ekosistem gitu. Dan karena lintas sektor, lintas kementerian, saya rasa BPI merupakan satu badan yang tepat lah ya untuk bisa mengkoordinasi, mengorkestrasikan ini semua. Sehingga kita juga sebagai pemerintah nggak saling nggak tahu gitu. Jadi kalau diadakan pertemuan rutin di sini bisa saling tahu, dan juga bahkan program-program berikutnya mau ngapain juga bisa saling koordinasi dari awal, merencanakan dari awal. Jadi kita nggak salah langkah. Baik, terima kasih banyak Bapak. Karena kita juga di BPI sebenarnya kita melihat sudah ada tingkat kematangan tertentu di antara teman-teman pelaku ya Pak ya, dari asosiasi profesi maupun asosiasi pengusaha, unsur pendidikan juga pelaku kegiatan, bahwa kita udah mulai siap duduk bareng nih Pak. Kita udah mulai siap duduk bareng dari unsur pelakunya, dan juga tentunya harapan kami dari pemangku kepentingan lainnya, swasta dan terutama pemerintah gitu ya. Kita siap duduk bersama-sama untuk membicarakan apa nih langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemajuan film dan ekosistem film yang ada di Indonesia. Kita tunggu nextnya Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah selesainya Hari Film Nasional dan konferensi film ini untuk melihat rencana tindak lanjut dari kementerian-kementerian yang menjadi pemangku atau menjadi pengampu perfilman di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Nel untuk kehadirannya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Jaya Film Indonesia. Amin. Terima kasih. Salam sinema. Salam sinema.
Pak.